Welcome to Suara Hair Channel. Sebenarnya bisnis tuh nggak perlu modal. Trik ya. Tutorial bisnis ala Irma Susanti. Sebenarnya bisnis itu nggak perlu modal, tinggal kita pinter-pinter nge-hire aja. Terus yang namanya bisnis itu saya rasa ya udah duit lakuin, catet, lakukan dan catet. Udah itu namanya bisnis. Nah, aku kok sabut-sabut Mas Ahyar. Ya. Bisnis dengan agak serius. Ya. Apa yang dilakukan ketika awal-awal itu? Dulu saya beranikan diri nyewa di Gang Cempaka ya. Gang Cempaka itu salah satu gang yang cukup besar di kawasan sekarang. Paling ramai. Dekat kampus UNES. Strategis ya. Nah itu saya buka satu berapa ya ukuran sak kamar itu kira 3x4 apa cuma 3x2 kalau nggak salah buat apa kayak meja kaca, etalase aja, udah jualan apa coba pulsa, dana, sama aksesoris HP yang zaman dulu kan anak gantungan boneka gitu. Betul itu nah, saya bisnis itu tak pegang sendiri itu rame Mas. Lah kalau tak suruh jaga karyawanku karena nah itu pentingnya komunikasi, interaksi, sume, itu orang jualan, nah itu tak akan jagain orang lain tuh sepi. Nah begitu ada, jadi harus grab ya. Ibarat kita mau bisnis atau mau dagang itu pertama harus smile dulu, katanya orang senyum itu rezekinya datang sendiri, seperti itu Mas. Nah hal semacam itu emang betul. Jadi latihannya dari situ, jualan keliling dari kos ke kos. Dodolan ke boleh ibu kose, kalau enggak ya mahasiswa tak tawari itu katalognya loh ya, modalnya cuma katalog toh. Jangan-jangan sempat nakelaran kos juga. Kalau di bidang properti itu aku belum mulai sih. Oke. Dari jualan spray dari kos ke kos, kemudian hijab, pulsa dan segala macam itu zaman belum banyak all shop ya? Iya belum. Kemudian mulai masuk ke bisnis yang lebih serius sejak kapan dan di mana? Oh, atau sebelum itu sempat bekerja dulu ya di beberapa tempat ya? Jadi setelah S1 itu saya malah justru habis wisuda lagi KKN ya, itu aku langsung nikah ya. Habis nikah baru kerja di BNI Syariah. Kerja di BNI Syariah, terus udah punya anak, terus kerja di BNI Syariah. Waktu itu customernya ya lumayan, ada Jarum, Sukun, berapa ya bisa karena diperbankan ya kita di jasa. Terus saya tuh waktunya habis buat keluarga. Terus saat itu aku terjadi ya sedikit broken home ya kan. Nah, karena waktu tadi sebenarnya emang perempuan tuh kalau bisa ya bekerja di rumah atau usaha sendiri. Nah itu pengalaman waktu untuk keluarganya cukup banyak. Iya, sharing aja karena emang beberapa kalau tuntutan ofisial itu emang sangat berat ya kalau untuk ibu rumah tangga seperti itu. Nah dari situ saya kerja terjadi broken home, terus saya pindah dari Kudus ke Semarang, merantau ini ceritanya. Terus saya kerja di Toyota. Sebelum di Toyota tuh interview dua perusahaan, jadi keterima di Indosat sama di Toyota. Terus setelah saya nanya orang tua, disupport lah di Nasmoko, terima. Nah, di Nasmoko saya lama sekali. Sebelum di Nasmoko dulu nih Mas, nih bolak-balik pusing panjang ceritanya. Nah, di saham dulu. Setelah diperbankan di saham dulu 6 bulan. Karena trading itu berat sekali bagi saya ya, di saham seperti itu. Trading sell buy itu jantung entok lah pokoknya. Nah, itu saya ngambil adrenalin karena ya high risk high return tadi. Terus selain itu saya S1-nya kebetulan ya itu lagi berdasarkan pengalaman. Saya tulis nih buat teman-teman mahasiswa, sebenarnya pengalaman itu bisa jadi tesis Mas. Kok tesis? Jadi skripsi ya yang S1. Nah dari situ saya di otomotif tuh 7-8 tahun. Jadi pengalaman di situ, terus saya nekat udah di posisi saat penjualan paling bagus,
pasar prestasi di Toyota. Terus saya nekat jual mobil waktu itu, tak buat modal usaha. Jadi sewa ruko di Semeru Raya, di dekat Don Bosco itu. Setelah itu terus 2 tahun saya ngontrak di sana. Terus sekarang tidak di Gunung Pati, malah justru customer dicari yang unik, yang adem, yang suasananya asli, yang langsung di desa, bikinnya rumah gitu, malah lebih nyaman daripada di toko. Apa yang dipetik dari bekerja untuk orang lain itu kemudian diterapkan ke bisnis Mas sekarang? Jadi saya dari pengalaman kerja ikut orang, jadi emang untuk fresh graduate kalau belum punya pengalaman untuk mau usaha langsung gitu, jadi emang nggak ada salahnya ikut orang dulu ya? Ikut orang dulu aja gitu kan. Jadi selain mental kita di tes ya kan, selain melatih mentalitas kita, selain itu juga kita belajar manajemen pasti. Jadi gimana cara di perusahaan tuh, gimana cara mengelola SDM, sumber daya manusia, gimana mengelola keuangan, terus strategi pemasaran yang ada di perusahaan itu. Terus selain itu juga istilahnya apa ya, strategi bisnis yang untuk sustainability berkelanjutan seperti apa. Nah itu dari itu udah mantap berbisnis. Emang kalau orang berbisnis tuh harus berani ambil risiko. Risiko terbesar yang pernah dialami Irma berkait dengan bisnis identik? Aduh, itu sangat susah sekali ya. Rasa nangis, biasa wae. Ya, jadi aduh susah. Apa itu? Yang terberat apa? Sampai apa yang terocok gitu Mas. Jadi yang pertama ya, awalnya itu saya melihat kayak pengrajin batik nih. Itu rata-rata teman-teman UKM itu pada pertama mereka itu pada kredit utang Mas. Kredit utang, ada rumahnya yang mau diambil bank, mau disita bank karena utang ya. Karena menurut saya yang tak pelajarin itu mereka bikin batik itu dititipkan ke toko-toko. Nah kalau tokonya itu nggak laku, mereka ketergantungan ke sana. Nah sekarang itu ya pasti aku sampai terocok Mas. Jadi itu rumahnya sampai disita, mau di ini gitu. Aku nggak bisa bantu uang, aku juga ada duit ibaratnya kan. Nah yang bisa aku bantu ke mereka itu susahnya itu serak tegel ya toh, mau nggak mau aku harus beli batiknya ya toh, padahal orang nggak cocok motifnya. Nah seperti itu. Nah di situ itu terus akhirnya saya Pak sepo roto-roto ya, stop produksi yang motif-motif yang sudah istilahnya yang sudah usang, ada yang nggak diminati. Nah sekarang bikin motif sesuai pesanan. Jadi begitu tak pesen, jadi misalkan yang dulu orangnya nitip jual, sekarang ke toko-toko besar. Nah sekarang Bu ini tak kasih istilahnya aku DP dulu untuk beli bahan, malam dan sebagainya. Nah, jadi separuh, jadi kita sistemnya bagi hasil ya. Jadi produksinya diproduksi untuk beli bahan-bahan, baru mereka uangnya bisa muter terus. Nah sebelum batik dikirim ke identik batik itu sudah lunasin, jadi uangnya bisa buat hijau tadi utang-utangnya dan segala macam. Nah yang paling menyedihkan lagi nih, aduh jadi tuh masalah. Tapi kira langsung menyedihkan. Oh sedih banget Mas, ingat Mas, udan deres. Aku waktu itu kan naik sepeda motor ngantar batik lagi saat itu ke toko Mas Bagong. Nah itu yang toko Mas terkenal lah yang ada di Semarang gitu kan. Waktu itu hujan terus, aku naik mantol, naik motor, pakai jas hujan. Nek bahasa Jawa kan mantol ya. Nah terus tak lakoni dhewe. Terus nawari batik ke satu perusahaan, diusir satpam. Ki yo wis tahu. Enggak usah disebut ya perusahaan. Enggak usah. Diusir satpam ki yo wis tahu. Terus dan paling menyedihkan itu mau nggak mau aku tanggung jawab atas resiko atau pilihan yang aku ambil. Saat gajian karyawan Mas, tak durke mas-masanku, saat duitku aku tak durke hanya untuk gaji karyawan. Itu caranya. Pada masa apa itu? Sebelum COVID, awal-awal usaha yang namanya setahun. Bisnisnya belum berjalan betul gitu ya? Iya, kan posisi pertama itu kan banyak pengeluaran, sewa ruko, terus harus
dan balikin sewanya itu harus produksi. Harus produksi, sedangkan modal pas-pasan banget kan. Aku bilang tadi, pinter-pinter kita meng-hire, yang namanya bisnis itu pinter-pinter meng-hire orang kan. Nah di situ tuh kan minim banget mas modal gitu kan ya. Akhirnya ya aku jual sing gampang ki dodolan emas, tak aku gaji karyawan itu pokoknya sandiriku duit sampai aku tuh untung ono stok mas-masan ya. Iya yang enggak ono ya jar gitu. Ya enggak itu juga sih mas, jadi kayak ini susah dukanya ya. Jadi itu lebih baik sampai aku tuh sempat nggak makan loh. Nggak makan bener-bener. Bukan dia, nggak gitu habis gajian karyawan ini mau gitu kan. Ya itu kayak lilin gitu ya mas. Tapi enggak, insya Allah saya kuat diamanai untuk membantu amanah banyak karyawan yang harus ini juga, mereka juga. Sekarang berapa itu total karyawan di sini? Total karyawan kalau di manajemen sendiri cukup di sekitar 10 orang. Jadi ada yang pegang administrasi, ada yang pegang akuntan, ada yang pegang desain and grafis sendiri sekarang, terus ada dokumentasi sendiri. Jadi udah job desk. Itu di luar pengrajin? Di luar pengrajin sama penjahit. Posisinya apa mereka, mitra atau bagaimana? Jadi seperti kan karena identik batik sudah PP, identik batik Indonesia itu bukan yang pengrajin itu posisinya mitra. Mitra. Berapa jumlah mitra pengrajin sekarang? Ya kalau mitra itu sampai 15-an orang ya, karena juga kebutuhannya banyak sekali. Pengrajin sama kalau total seluruh sama manajemen sama ini kurang lebih 25-30-an. Jadi sekarang titik gak iso mana, ngono wis kelewat ya. Alhamdulillah ya. Apalagi di musim Covid gini malah justru kita lebih banyak ke donasi, membantu yang membutuhkan. Sempet sih kemarin di IDN itu FWH WFH salah. Work from home ya FWH. Work from home ya WFH ya. WFH sendiri tuh selama sebulan ya. Sebulan tetap kita gaji karyawan, kita nggak ada liburkan atau kita nggak ada yang dirumahkan gitu, tetap dapat gaji akan tetapi ya nggak full karena FBH sesuai job desk masing-masing, tetap ada berapa persen gitu kok apa di sesuai. Sebenarnya masih banyak nih hal-hal menarik yang bisa dikorek dari Irma. Dia penggoes. Oh goes ya. Goes boleh cerita sedikit. Boleh, selebihnya di kesempatan yang lain. Boleh sedikit ya. Jadi emang sampai mana kalau goes gitu? Jadi pandemi Covid ini sangat emang tubuh kita harus kita juga berhati-hati menjaga kondisi tubuh di kesibukan kita sehari-hari. Kita harus nyempetin olahraga karena hobi saya juga olahraga. Untuk masalah sepedaan itu ini sangat juga ini ada peluang bisnis juga mas saya. Jadi selain goes kita banyak silaturahmi dengan orang lain, tetap jaga diri ya, pakai masker, hand sanitizer komplit. Itu kita nambah relasi bisnis, nambah teman. Nah jadi mulai dari grup banyak ya, ada grup Brompton, grup Easy, Cosmo, pokoknya semua. Jadi bahkan kapan-kapan Bromptonnya digorein lah. Jadi mulai dari sepeda MTB, on road semua ada pokoknya. Karena emang bukan saya pengkoleksi sepeda teman-teman, akan tetapi bagaimana saya beli sepeda itu bisa buat sarana. Teman-teman juga yang diidentik juga, jadi nggak penikmat sepeda cuman bukan saya tapi teman-teman. Terjauh, saya pantau di medsosnya sampai Borobudur segala macam. Jadi startnya Jogja ke ke Borobudur. Terus kalau yang dari Gunung Pati ke BSD, nah terus PP misalkan, terus dari Gunung Pati atau dari Kota Lama, Gunung Pati, PP juga itu udah berapa KM sendiri dan naik turun. Wah naiknya luar biasa ya, itu dari Gunung Pati itu luar biasa. Dan itu emang menyehatkan. Selain itu kita fresh untuk refresh mindset kita dengan kejenuhan atau lagi di rumah terus kan ubruk-ubruknya itu aja gitu kan. Nah itu, nah tips-tips goes itu juga harus sesuai arahan kesehatan, protokol kesehatan yang ada seperti itu. Di situ tuh banyak sekali, banyak teman itu sebagai peluang bisnis.
Oke, kapan-kapan khusus ngobrol soal goes. Karena dengan Brompton sekali-sekali masuk ke ruang tamu saya. Dan terima kasih Irma atas perbincangannya, atas kunjungannya, bersedia sudah datang ke ruang tamu. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi untuk kesempatan yang lain, ngobrol soal lain lagi dan yang keren-keren gitu. Izin saya minum kopinya, keburu ada. Ngopi dulu bentar ya sebelum kita closing. Terima kasih untuk Anda yang sudah manteng dari tadi, sudah subscribe, sudah like, sudah komen. Buat Anda yang ingin memberikan saran kepada saya, kepada Irma, silahkan sampaikan di kolom komentar yang ada di bawah ini. Mudah-mudahan yang kita bahas ada manfaatnya. Jika Anda merasa ada manfaatnya, silahkan share supaya manfaat itu semakin tersebar ke banyak orang. Barangkali ada closing statement untuk pertemuan kita kali ini. Baik, buat teman-teman semua, tip and tricks dalam berbisnis itu satu, nggak perlu untuk kita punya modal besar atau kita berpikir mindset kita ke modal dulu, akan tetapi lakukan dan catat, do it. Jadi untuk apa ya, tetap selalu jaga budaya kita, nguri-nguri budaya Jawa dengan batik tulis. Nah, dan tetap selama pandemi COVID-19 ini, teman-teman semua jaga kesehatan, tetap berkarya, jangan hanya menyerah, akan tetapi masih jauh perjalanan kita. Oke. Terima kasih Irma atas kehadirannya. Terima kasih untuk Anda semuanya. Mudah-mudahan ada banyak hal yang bisa kita petik dari perbincangan dengan Irma Susanti, CEO PT Identik Pratama Indonesia. Kita bertemu pada kesempatan yang lain, tentu saja masih di ruang tamu yang tayang di Suara Ahyar. Bisa Anda cek di YouTube, bisa di IG Ahyar Permana, bisa juga Anda dengarkan di Spotify jika Anda lebih suka untuk format audio. Dan akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahyar Permana, yuk berbagi cahaya.